Oke, nah kamu pernah mainin game ini belum sebelumnya? Saya sih belum pernah ya, tapi saya pernah lihat beberapa kali permainan ini di TV. Jadi bagi yang belum tahu, ini adalah permainan semacam unjuk kekuatan. Jadi tujuan permainan ini adalah ketika kita memukul piringan ini dengan menggunakan palu, itu kita bisa melihat setinggi apa bola, ya ada bola gitu di bawah ini bisa terangkat karena pukulan kita gitu. Nah, ketinggian yang dicapai bola itu akan berbanding lurus dengan energi pukulan serta massa bola. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan istilah yang mau saya sampaikan, mau saya jelaskan, itu terkait spesifikasi pompa yang dinamakan dengan pump head. Tapi kita pelajari dulu lagi, kita analisis dulu game ini dan hubungannya nanti dengan pump head. Okay. Nah, kalau kemudian kita lakukan analisis untuk mengcompare bagaimana efek massa bola yang digunakan pada game ini dengan ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh bola tersebut jika kekuatan pukulan untuk masing-masing eksperimen ini nilainya sama. Jadi anggaplah di sini mungkin bolanya ini mungkin seberat bola tenis kali di sini, kemudian di sini dia seberat bola pingpong atau bola basket kali ya, kayak sini bola tenis, ini bola basket, masanya ya seberat bola basket. Nah, ini dia seberat bola bowling gitu misalnya. Jadi kan makin lama makin berat. Nah, kalau misalnya kita kemudian pukul piringan ini dengan kekuatan yang sama untuk masing-masing sistem, itu kan kita bisa lihat, kita bisa langsung logikanya langsung jalan gitu. Pasti untuk sistem yang pertama di mana bola yang digunakan itu hanya seberat bola tenis, pasti dia akan terlempar lebih jauh ke atas, dengan kekuatan yang kita berikan pada piringan. Nah, sementara untuk bola basket dengan kekuatan yang sama, pasti dia akan lebih rendah gitu, tinggi yang dicapainya. Apalagi bola bowling gitu ya. Ya, kalau bisa naik gitu. Nah, ini ada hubungannya dengan suatu spesifikasi yang sering digunakan, yang memang digunakan gitu di pompa, namanya pump head. Nah, pump head itu ada 3. Yang pertama itu dinamakan dengan discharge head. Nah, ini juga sebenarnya saya sudah pernah sampaikan di sesi sebelumnya tentang friksi, tapi cuma sekilas. Nah, di sini saya akan lebih detail menjelaskannya. Nah, prinsip kerja pompa itu pada dasarnya bisa dianalogikan dengan permainan tadi, karena penambahan energi tekanan pada liquid yang diberikan oleh pompa itu juga diukur dengan seberapa tinggi liquid itu akan terangkat setelah melewati pompa. Nah, jadi di sini kan ilustrasinya ini adalah pipa inlet ke pompa. Ini harusnya pipa outletnya, tapi ini kita potong gitu ya, digantikan dengan kolom tinggi vertikal gitu. Nah, pukulan pada piringan di game tadi itu ibarat putaran impeller. Nah, pukulan tadi kan kita memberikan energi gitu ya ke piringan. Nah, karena piringan itu terpukul, itu akan men-trigger bola itu naik ke atas. Nah, di pompa, pukulan pada piringan tadi itu analog dengan putaran impellernya ya. Jadi pukulan di piringan itu analog dengan putaran impellernya pompa. Nah, energi yang diterima piringan dari pukulan pada game tadi itu ibarat energi yang diterima oleh liquid dari putaran impeller. Dan ketinggian yang dicapai oleh bola tadi akibat pukulan itu ibarat tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh liquid akibat energi mekanik yang diberikan dari putaran impeller. Nah, jika kita balikin ke istilah pompa, tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh liquid akibat penambahan energi mekanik dari pompa itu dinamakan sebagai, atau kita sebut dengan nama discharge head ya. Jadi nama gamenya itu adalah High Striker kalau kamu ingin tahu. Oke. Nah, kita kan tadi melakukan analisis untuk melihat bagaimana pengaruh massa bola yang kita gunakan di game terhadap tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh bola ketika
kekuatan pukulan yang diberikan itu sama nilainya. Nah, kita juga bisa melakukan eksperimen yang sama untuk pompa. Jadi di sini ceritanya sistemnya sama. Jadi liquid yang digunakan sama-sama air, terus ketinggian air di dalam tangki itu sama-sama 1 meter. Kemudian pompa yang digunakan itu sama-sama memiliki waste shaft-nya 1000 Joule per second. Ya, yang membedakan di sini adalah debit liquid yang mau kita dorong masuk ke pompa, kemudian naik ke kolom ini. Oke, nanti yang pertama ini 1 meter kubik per sekon, ini 2 meter kubik per sekon, dan ini 3 meter kubik per sekon. Nah, di sini kita juga mau membandingkan apa sih efeknya kalau misalnya debit liquid itu berbeda, apa efeknya terhadap ketinggian maksimum yang bisa dicapai oleh liquid ketika menaiki kolom vertikal ini. Ya, di sini massa bola yang kita bedakan pada game tadi itu ibarat debit, ya. Di sini kan karena debit ini kan volumetric rate. Nah, di sini pasti kan masanya beda. Kalau misalnya volume yang mau kita alirkan itu beda, itu kan pasti masanya juga beda, akan makin berat. Di sini misalnya kalau densitasnya 1000, berarti di sini masanya 1000 kg per detik. Ini masanya 2000 kg per detik, ini masanya 3000 kg per detik. Jadi ini sama atau ya mirip dengan eksperimen yang kita lakukan pada game tadi. Di sini makin lama makin ke kanan, ini makin besar massa air yang mau kita dorong naik ke kolom vertikal ini. Oke. Nah, waste shaft yang sama untuk masing-masing pompa itu ibarat kekuatan yang sama yang kita berikan ketika kita memukul piringan tadi. Ya, jadi kan tadi saya sebutkan bahwa kekuatan pukulan pada piringan itu ibarat energi mekanik yang disuplai oleh impeller pompa. Nah, dalam hal ini nilainya sama, itu 1000 Joule per second. Kemudian, kalau misalnya kita analisis, jadi kalau misalnya semakin berat, tadi kan kalau di contoh yang game menggunakan bola tadi, makin berat bolanya, maka makin rendah tinggi maksimum yang bisa dicapai. Nah, di sini juga sama. Kalau misalnya massa liquid yang mau kita dorong itu lebih berat, itu kan logikanya ya kita bisa langsung paham gitu. Ya pasti dia akan mencapai ketinggian yang lebih rendah dibanding kalau misalnya sistem itu punya massa yang mau didorongnya itu lebih ringan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang discharge head, yaitu suatu besaran yang menggambarkan berapa tinggi maksimum yang bisa dicapai oleh liquid setelah mendapatkan tambahan energi mekanik dari pompa. Okay. Nah, selain discharge head, itu ada head lain yang dinamakan dengan suction head. Nah, ini kalau kamu lihat dari slide, itu yang ditunjukkan dengan panah merah, ya. Suction head itu adalah besaran yang satuannya meter, yang menunjukkan perbedaan ketinggian antara titik pusat pompa dengan permukaan liquid di reservoir. Nah, reservoir ini bisa berupa tangki, bisa sumur, bisa sungai, bisa apapun. Ya, ini reservoir itu maksudnya adalah sumber liquidnya. Nah, dapat kamu lihat di gambar bahwa kalau misalnya level permukaan liquid di tangki itu semakin rendah, artinya nilai suction head itu semakin kecil, maka discharge head yang bisa dicapai itu juga semakin rendah. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kamu analisis, ya. Mengapa demikian itu? Kenapa kalau misalnya suction head itu semakin rendah, kok discharge head itu semakin rendah juga gitu? Hubungannya gimana? Nah, untuk kasus ini, debit liquidnya untuk ketiga sistem itu sama. Tiga-tiganya debitnya sama. Kamu bisa asumsikan berapapun nilainya. Dan liquid yang digunakan pun juga sama. Anggaplah ini kita pakainya air. Dan tiap pompa yang digunakan di tiga sistem ini juga nilainya sama. Nah, yang perlu kamu analisis adalah apa nilai yang menjadi beda kalau misalnya
suction head itu berubah nilainya. Jadi suction head itu akan mempengaruhi apa sebenarnya, sehingga itu kemudian akan mempengaruhi nilai discharge head atau tinggi maksimum yang bisa dicapai air ketika menaiki pipa vertikal itu. Oke. Masih berkaitan dengan suction head, kalau misalnya ternyata reservoirnya itu berada di bawah pompa, jadi level permukaan air itu atau level permukaan liquid itu lebih rendah dari titik pusat pompa. Nah, kalau misalnya kasusnya begini, yaitu kalau misalnya permukaan liquid itu lebih rendah dari pusat pompa, maka suction head untuk kasus ini dinamakan dengan negative suction head. Saya akan belum akan menjelaskan negative suction head di sesi ini. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang negative suction head di sesi berikutnya ketika kita telah mempelajari lebih lanjut tentang spesifikasi pompa sentrifugal. Jadi sebelum mengetahui tentang spesifikasi itu akan sangat susah untuk bisa memahami apa negative suction head ini dan bagaimana efeknya nanti ke kinerja pompa. Okay. Nah, setelah discharge head dan suction head, itu ada head yang ketiga, namanya total head, yang pada dasarnya merupakan selisih antara discharge head dan suction head. Nah, ini headnya agak aneh ya, karena namanya total head, tapi untuk mendapatkan nilainya bukan melalui penjumlahan, tapi melalui pengurangan gitu. Di layar kamu bisa lihat ada 3 sistem pemumpaan air yang sama kayak sebelumnya, di mana ketiga sistem ini juga menggunakan pompa dengan spesifikasi W-shaft yang sama, dan debit air yang dialirkan ke pompa juga sama. Oke, nah dari gambar ini kita bisa lihat 3 sistem ini dia suction head-nya juga berbeda, di mana yang paling kanan itu suction head-nya paling tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa semakin tinggi suction head atau semakin tinggi permukaan liquid di reservoir atau di tangki, maka ketinggian maksimum yang dicapai oleh liquid atau discharge head-nya itu juga akan semakin tinggi. Tapi kalau kamu perhatikan dengan seksama, itu 3 sistem ini, walaupun discharge head-nya semakin tinggi, itu total head ketiga sistem ini nilainya sama. Gitu. Nah, ini juga saya jelaskan baru sekilas saja di sesi ini, karena ini kaitannya dengan spesifikasi pompa yang baru akan kita bahas di sesi berikutnya. Total head ini sebenarnya itu adalah besaran yang mewakili seberapa besar energi mekanik yang diterima liquid dari impeller pompa. Ya, jadi kita harus mulai membiasakan diri bahwa di pompa itu energi mekanik yang diberikan oleh impeller itu tidak dilambangkan dengan besaran yang satuannya kilojoule atau watt atau berapa. Memang kita selama ini belajarnya tentang W-shaft, itu kan berarti energi mekanik yang diberikan oleh pompa. Tapi kalau misalnya kita sudah mulai menggunakan pompa di dunia nyatanya, sebenarnya spesifikasi yang lebih sering digunakan untuk pompa itu bukan W-shaft, tapi head. Ya, karena kan pompa itu dia fungsinya untuk memindahkan liquid. Nah, maka untuk kita bisa membandingkan atau kita bisa melihat kinerja pompa itu, yang kita lihat bukan berapa energi yang diberikannya kepada liquid, tapi berapa meter jarak tambahan yang bisa ditempuh oleh liquid akibat energi dari pompa tersebut. Ya, sekali lagi saya ulangi, pompa ini kan fungsinya adalah untuk mendorong liquid supaya bisa terus mengalir. Artinya, pompa ini atau hasil kerja dari pompa ini adalah kita bisa melihat fluida itu bisa menempuh jarak yang kita mau. Oke, nah kalau misalnya tanpa pompa itu liquid hanya bisa menempuh jarak misalnya 5 meter, sementara kita maunya liquid itu menempuh jarak 20 meter.
Artinya kan pompa itu harus memberikan energi tambahan kepada liquid supaya liquid itu bisa menambah jarak tempuhnya 15 meter lagi sehingga totalnya bisa menjadi 20 meter. Nah, karena ini makanya pompa itu tidak pernah yang sepanjang yang saya tahu lebih sering dibahas head-nya, bukan waste shaft-nya. Karena yang mau kita lihat, yang kinerja pompa itu bukan dilihat dari seberapa besar energi mekanik yang diberikan kepada liquid, tapi yang mau dilihat itu adalah seberapa jauh jarak tambahan yang bisa diberikan oleh pompa kepada liquid. Nah, head ini kan satuannya meter. Ya, memang kayak tadi, ini menunjukkan seberapa tinggi liquid itu bisa terangkat, tapi head itu juga ada kaitannya dengan seberapa jauh jarak tempuh yang bisa dilalui oleh fluida akibat adanya penambahan energi mekanik dari pompa. Oke. Nah, di sini masih tentang total head. Jadi, balik lagi, kenapa total head ketiga sistem ini sama? Ya karena pompa yang digunakan dia memberikan energi mekanik dengan nilai yang sama gitu. Artinya karena energi mekanik yang diberikan sama, maka penambahan ketinggian liquid di dalam kolom juga akan sama. Nah, ini mesti diingat, yang sama adalah penambahan ketinggiannya, bukan tinggi maksimum atau discharge head yang dicapai. Oke. Nah, sistem yang paling kanan, itu dia mencapai discharge head tertinggi, itu lebih karena efek suction head-nya yang paling tinggi di antara dua sistem lain. Nah, tadi kan sebelumnya saya minta kalian untuk menganalisis apa sih yang berbeda, apa sih yang membuat sistem ini menjadi berbeda, nilai apa yang berubah gitu kalau misalnya suction head-nya berbeda gitu, menjadi tinggi atau menjadi rendah. Oke. Nah, ini tentang total head ya.